Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Miftahwali, kelas 12 MIPA 1 dari UPT SMA Negeri 5 Parepare. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang respirasi aerob yang terdiri dari 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Baiklah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen sebagai reaktan. Respirasi ini lebih efisien dan menghasilkan ATP lebih cepat daripada respirasi anaerob. Ini karena oksigen adalah akseptor elektron terbaik untuk reaksi kimia. Glikolisis merupakan tahapan pertama dari respirasi aerob untuk memproses gula menjadi energi dalam bentuk ATP. Masuk pada tahap-tahapan glikolisis. Tahap 1, yang pertama, fosforilasi glukosa oleh ATP. Fosforilasi glukosa atau penambahan gugus fosfat pada glukosa. Reaksi ini didukung oleh enzim heksokinase yang memisahkan satu kelompok fosfat dari ATP dan menambahkan ke glukosa, lalu mengubahnya menjadi glukosa 6-fosfat. Pada proses glikolisis ini membutuhkan satu molekul ATP dan diubah menjadi ADP. Baiklah, tahap kedua yaitu produksi fruktosa 6-fosfat. Proses glikolisis yang kedua akan dibantu dengan enzim fosfoglukosa isomerase. Tahap ini akan mengkonversi produk ini dari tahap sebelumnya yaitu glukosa 6-fosfat yang diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat merupakan isomer. Isomer ialah molekul yang berbeda dengan rumus molekul yang sama, namun susunan atomnya berbeda. Reaksi kimia tahap ini sebagai berikut. Seperti pada gambar yaitu C6H11O6P1 plus enzim fosfoglukoisomerase menjadi C6H11O6P1. Pada tahap ketiga terjadi produksi fruktosa 1,6-difosfat. Fruktosa isomer 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat dengan penambahan kelompok fosfat. Konversi ini didukung oleh enzim fosfofruktokinase yang memakai satu molekul ATP. Reaksi ini diringkas sebagai berikut, yaitu C6H11O6P1 plus enzim fosfofruktokinase plus ATP menjadi C6H10O6P2. Selanjutnya, tahap keempat yaitu tahap pemecahan fruktosa 1,6-difosfat. Adolase atau enzim yang membawa pemisahan fruktosa 1,6-difosfat menjadi dua molekul gula yang berbeda. Yang keduanya isomer satu sama lain. Kedua gula yang terbentuk merupakan gliseraldehida fosfat dan fosfat dihidroksiaseton. Reaksi berjalan sebagai berikut, yaitu fruktosa 1,6-difosfat plus enzim adolase menjadi gliseraldehida fosfat ditambah dihidroksiaseton fosfat. Selanjutnya pada tahap kelima yaitu interkonversi 2 glukosa. Fosfat dihidroksiaseton ialah molekul hidup pendek. Secepat itu dibuat, itu akan diubah menjadi fosfat gliseraldehida dengan enzim yang disebut fosfat triose. Maka dalam totalitas tahap keempat dan kelima dari glikolisis menghasilkan dua molekul gliseraldehida fosfat dengan reaksinya sebagai berikut, yaitu dihidroksiaseton fosfat plus triose fosfat menjadi gliseraldehida fosfat. Tahap keenam yaitu pembentukan NADH dan 1,3-difosfogliserid. Pada tahap keenam ini melibatkan dua reaksi penting. Yang pertama itu adalah pembentukan NADH dari NAD+ dengan menggunakan enzim dehidrogenase fosfat triose. Dan yang kedua ialah penciptaan 1,3-difosfogliserik asam dengan menggunakan dua molekul gliseraldehida fosfat yang diciptakan pada tahap sebelumnya, yaitu reaksi 5. Pada tahap ketujuh yaitu produksi ATP dan 3-fosfogliserat asam. Tahap ketujuh melibatkan penciptaan dua molekul ATP bersama dengan dua molekul 3-fosfogliserat. Dari reaksi fosfogliserat-kinase pada dua molekul produk 1,3-difosfogliserat asam. Selanjutnya pada tahap 8 yaitu relokasi atom fosfor. Reaksi penataan ulang sangat halus yang menyertakan relokasi dari karbon fosfor dalam asam 3-fosfogliserat dan karbon ketiga dalam rantai untuk karbon kedua dan menghasilkan asam 2-fosfogliserat. Selanjutnya yaitu tahap ke-9 yaitu menghilangkan molekul air. Enzim enolase datang ke dalam untuk menghilangkan sebuah molekul air dari
asam 2-fosfogliserat untuk membangun asam yang lain, yaitu asam fosfonilpiruvat. Reaksi ini mengubah kedua molekul asam 2-fosfogliserat yang terbentuk pada tahap sebelumnya. Baiklah, pada tahap 10, yaitu pembentukan asam piruvat dan ATP. Tahap ini menyertakan penciptaan dua molekul ATP bersamaan dengan dua molekul asam piruvat. Dari reaksi kinase piruvat enzim pada dua molekul asam fosfonolpiruvik diciptakan pada tahap sebelumnya. Hal ini dimungkinkan oleh transfer dari atom fosfor dari asam fosfopiruvik untuk ADP. Selanjutnya, kita masuk pada bagian dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap ini terjadi 3 tahap. Yang pertama itu gugus karboksid. Ini sendiri akan dilepaskan dari asam piruvat dan akhirnya menjadi karbon dioksida. Kemudian sisa 2 atom karbon yang berasal dari piruvat di dalam bentuk CH3COO yang kemudian akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+. Proses ini dilakukan untuk membentuk NADH serta molekul 2 atom karbon tersebut agar berubah menjadi asetat. Selanjutnya pada tahap ketiga, pada tahap terakhir koenzim A ini sendiri akan diikatkan dengan asetat sehingga akan dapat membentuk asetil koenzim A. Dekarboksilasi oksidatif menghasilkan molekul asetil koenzim A, NADH serta CO2. Satu molekul glukosa sendiri akan diubah untuk menjadi 2 molekul asam piruvat dalam glikolisis, sehingga bisa diartikan jika proses dekarboksilasi oksidatif ini sendiri akan membuat 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul asetil koenzim A serta 2 NADH dan 2 karbon dioksida. Selanjutnya setelah dekarboksilasi oksidatif, maka kita akan sampai pada tahap siklus Krebs. Yang pertama, asetil koenzim A akan berikatan dengan oksalosetat dan membentuk sitrat. Pada reaksi ini akan dikatalis oleh enzim sitrat sintase. Selanjutnya pada tahap kedua, sitrat pun akan diubah menjadi bentuk isositrat dengan bantuan enzim akonitase. Dan pada tahap ketiga, isositrat pun nantinya akan diubah menjadi alfa koteglutarat dengan bantuan enzim isositrat dehidrogenase. Pada reaksi ini nantinya akan dilepaskan molekul karbon dioksida dan pada proses ini akan menghasilkan NADH. Selanjutnya pada tahap keempat, alfa koteglutarat nantinya akan berubah menjadi suksinil koenzim A oleh enzim alfa koteglutarat dehidrogenase dan pada reaksi ini pun nantinya akan dilepaskan karbon dioksida untuk menghasilkan NADH. Selanjutnya pada tahap kelima, suksinil koenzim A pun akan berubah menjadi suksinat oleh bantuan enzim suksinil koenzim A sintase. Dan di dalam reaksi ini nantinya akan dihasilkan GTP yang bisa berubah menjadi ATP. Pada tahap ke-6, dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase, suksinat pun akan diubah menjadi fumarat. Menjadi fumarat yang nantinya akan menghasilkan FADH2. Lalu fumarat pun juga akan ikut diubah untuk menjadi malat yang dilakukan oleh bantuan enzim fumarase. Dan terakhir, malat akhirnya akan diubah untuk menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase dan akan menghasilkan NADH. Setelah melalui siklus Krebs, terjadi proses transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron, yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, kompleks protein 4, ubikoinin, dan sitokrom C. Pada bagian transport elektron terdapat 2 proses, yaitu proses transport elektron untuk molekul NADH dan proses transport elektron untuk molekul FADH. Pada proses transport elektron NADH yang pertama, yaitu molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubikoinin. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah hidrogen dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Selanjutnya, dari ubikoinin, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah hidrogen juga akan dikeluarkan menuju ruang antarmembran.
Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah hidrogen juga dikeluarkan menuju ruang antarmembran. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ atau hidrogen dan membentuk H2O atau air. 3H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+, setiap hidrogen yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan satu molekul ATP. Jadi total dari satu NADH akan menghasilkan 3 ATP. Selanjutnya pada proses transport elektron molekul FADH2, yang pertama molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4 masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul hidrogen. Jadi hanya 2 hidrogen yang dikeluarkan hingga nantinya akan masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuknya 2 ATP. Pada tahap terakhir juga akan ditangkap oleh 2 oksigen menghasilkan air atau H2O. Dari kedua proses sebelumnya, NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi dalam transport elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP. Ditambah dari hasil glikolisis dan siklus Krebs, maka secara keseluruhan reaksi respirasi aerob menghasilkan total 38 ATP dari satu molekul glukosa. Akan tetapi karena dibutuhkannya 2 ATP untuk melakukan transport aktif, maka hasil bersih dari setiap respirasi seluler adalah 36 ATP. Demikian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.